Dalam video kami sebelumnya, sentimen anti Umayyah yang berkembang dan pembunuhan putra Khalifah Ali Al-Husain melihat Abdullah ibnu Al-Zubair diterima sebagian khalifah di sebagian besar wilayah khilafah. Kenaikan tahta Al-Zubair begitu digembor-gemborkan, sehingga koin-koin dicetak atas namanya, bahkan di perbatasan Persia. Sementara Umayyah di bawah Marwan hanya dibatasi untuk mengendalikan Suriah saja. Namun, sementara Zubairid baru ini, kemenangan khilafah mungkin sudah tampak lengkap. Namun, warna pada peta saja tidak cukup menggambarkan situasi politik rumit dari khilafah yang terpecah. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas liputan hebat tentang perjuangan historis yang datang dari wilayah itu beberapa saat kemudian, The Crusaders. Anda bisa mendapatkannya di Magelang TV dengan dokumenter mereka In the Name of Honor and Glory. Ini mencakup apa yang bisa diperoleh oleh para pejuang perang Sarib secara fisik dan spiritual dari proyek tersebut. Saat Anda di sana, lihatlah perpustakaan lengkap Magelang TV. Mereka menawarkan yang terkaya dan terbanyak. Konten sejarah bervariasi tersedia di mana saja, mencakup segala hal mulai dari kuno hingga modern, era, perang, biografi, dan bumi itu sendiri, plus serta konten sejarah. Mereka juga memberi Anda koleksi luas dokumenter sains, kejahatan nyata, perjalanan, dan lainnya. Mereka juga menambahkan 15 jam atau lebih konten definisi tinggi 4K setiap minggu untuk pelanggan tanpa biaya tambahan. Semuanya dapat dilihat kapan saja, di mana saja, di televisi, laptop, perangkat seluler, dan banyak lagi. Dapatkan akses ke 3.500 jam dokumenter bebas iklan hanya dengan $4,99 per bulan. Dalam banyak kasus di seluruh kekaisaran, para bangsawan lokal secara nominal bersumpah setia kepada Ibnu Al-Zubair tetap bersikap netral, menggunakan runtuhnya otoritas untuk menghindari Umayyah perpajakan. Di negara-negara lain, otoritas Zubairid bergantung pada aliansi yang tidak stabil dengan kaum Khawarij dan Syiah, dan meskipun kelompok-kelompok ini mungkin memiliki tujuan yang sama dengan Ibnu Al-Zubair pada awalnya untuk menggulingkan Umayyah, aliansi dengan Khawarij tidak akan pernah bertahan lama kecuali ia mengadopsi keyakinan mereka, mengasingkan pendukungnya yang lain dalam proses tersebut, dan Syiah menolaknya untuk mengangkatnya sebagai khalifah, mencari keturunan Khalifah Ali yang terbunuh untuk menggantikan tahta. Jadi, sementara Marwan mengendalikan basis kekuatan Suriah yang aman dan pembendaharaan khilafah, Ibnu Zubair berjuang keras untuk menciptakan front persatuan di antara para pendukungnya, meninggalkan Bani Umayyah lebih kuat dan Bani Zubairid lebih lemah dibandingkan dengan kendali teritorial mereka yang tidak seimbang. Memang, sesaat setelah kemenangan Umayyah dalam pertempuran Majrohid, Marwan berhasil merebut Mesir tanpa perlawanan dengan klannya Amr ibnu Said memasuki Fustat dan mengerahkan kembali penduduknya untuk mendukung perjuangan Umayyah, sementara Marwan berdiri dalam kebuntuan dengan Gubernur Zubairid Mesir Abdul Ar-Rahman ibnu Jahdam. Di luar kota merupakan langkah besar menuju penyatuan kembali khilafah dan tanda otoritas kosong Ibnu Al-Zubair. Sementara itu, pertikaian sipil juga terjadi di seluruh wilayah khilafah, terutama di wilayah Khorasan, karena Abdullah ibnu Qasim tidak pernah ditunjuk sebagai gubernur oleh siapapun. Khalifah malah mengusir gubernur Umayyah, Salem ibnu Ziyad, karena sentimen anti Umayyah di kalangan angkatan darat. Kekosongan kekuasaan memungkinkan banyak komunitas lokal dan faksi-faksi di dalam angkatan darat untuk menggerakkan pejabat dan merebut kembali di Khorasan. Namun, efektivitas dan kebrutalan Ibnu Qasim dalam menekan pemberontak dan perampok Heftalat yang oportunis dilaporkan memerintahkan pasukannya mengeksekusi tahanan sampai matahari terbenam setelah satu kemenangan dengan cepat mengakhiri perlawanan apapun, yang memungkinkannya memerintah dengan sedikit mempertimbangkan kedua faksi selama tahun-tahun perang saudara berikutnya. Dan di Kufah, gerakan Syiah militan yang dikenal dengan nama Al-Tawabin atau orang-orang yang bertaubat sedang berkembang pesat. Meskipun kematian Al-Husain
telah menyebabkan keterkejutan dan kemarahan di seluruh komunitas muslim. Dampak terbesar terjadi di komunitas Syiah Kufa, yang mana Hussein telah melakukan perjalanan untuk mendukung mereka. Untuk mendaftar, dengan banyak yang mencari pembalasan dendam atau mati syahid sebagai kompensasi karena gagal membantunya. Dengan pecahnya fitnah kedua, para propagandis dikirim ke kota-kota garnisun di seluruh Kufah, menyerukan pembalasan dendam dan penyerahan kekuasaan kepada keluarga Nabi. Gerakan tersebut mulai terpecah, namun dengan kedatangan Mukhtar At-Thaqafi pada tanggal 7 Mei 684, Mukhtar mengklaim menjadi pengikut Muhammad bin Hanafiyah, putra Khalifah Ali, melalui istri yang berbeda putri Nabi, Fatimah. Klaim Akhul Mukhtar bahwa Ibnu Hanafiyah adalah wanita yang dijanjikan Mahdi atau orang yang dibimbing dan prospek melayani pewaris Ali, berfungsi untuk memengaruhi bagian kaum Tobat menjauh dari pemimpin mereka Sulaiman ibnu Surad dan menciptakan perpecahan yang pahit. Ketika Gubernur Zubairid Abdullah ibnu Zaid tiba pada tanggal 15 Mei, itu semua yang bisa dia lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antara kedua faksi atau melawan sekutu awal Zubairid mereka. Semakin melemahkan Ibnu al-Zubair, sekutu Khawarijnya di Mekah, meninggalkannya selama periode yang sama. Bosan dengan klaim samar al-Zubair tentang dukungan ideologis, mereka pindah ke Basra dan wilayah Al-Yamamah untuk melakukan pemberontakan mereka sendiri di bawah kepemimpinan Abu Talut. Mereka akan tetap menjadi duri dalam daging bagi kaum Zubairid, bahkan menaklukkan sebagian besar jazirah Arab di tahun-tahun mendatang. Dari semua kelompok ini, kelompok pertama yang akan melakukan kampanye besar adalah para pengikut Sulaiman ibnu Surad yang memulai invasi mereka yang telah lama ditunggu-tunggu ke Suriah pada tanggal 15 November 684. Namun, meskipun kesedihan yang mendalam atas kematian Hussein dan bertahun-tahun kerja di propaganda, Sulaiman sangat kecewa dengan jumlah peserta yang hadir ketika seruan untuk mengangkat senjata akhirnya datang, dengan hanya 5.000 dari 16.000 orang yang dukungannya dijanjikan terwujud, dan banyak dari mereka pembelelotan dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun demikian, Abdullah ibn Yazid berupaya meyakinkan mereka untuk tetap tinggal di Kufah dalam persatuan dengan Zubairid. Dia tidak membuang waktu untuk pergi meninggalkan Kufah pada tanggal 17. Pertama ke makam Hussein di Karbala untuk berkabung selama sehari dan 1 malam, dan kemudian menuju ke Al-Qarqisiyah. Di sana, mereka diberikan perlengkapan dan informasi oleh Qaisi yang simpatik, kepala suku Zufar ibnu Al-Harith, salah satu komandan Zubairid saat bencana di Marjrohid. Tentara Umayyah yang kembali dari penaklukan Mesir baru saja meninggalkan Raqqa dan berbaris menuju kota Ain al-Warda dalam perjalanan mereka untuk menyerang Irak. Diberitahu keberadaan mereka oleh Zufar dan menikmati mobilitas superior dengan pasukan berkudanya. Sulaiman bergegas untuk mencapai lokasi tersebut sebelum musuh-musuhnya dan tiba 5 hari sebelum Umayyah berkemah di sebelah barat kota untuk memutuskan pasokan makanan dan air bagi mereka. Setelah diperkuat di Mesir dan berjumlah hampir 20.000 orang, pasukan Umayyah memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi terbagi-bagi terhadap dirinya sendiri. Sementara Ubaidullah ibnu Ziyad memegang komando keseluruhan tentara. Dia tidak hadir selama perjalanan melalui apa yang dianggap sebagai wilayah yang bersahabat, meninggalkan 2 komandannya, Al-Husain ibnu Numair dan Ibnu di Al-Qala, bertengkar memperebutkan kepemimpinan. Bepergian dan berkemah secara terpisah saat mereka berbaris tanpa sadar menuju penyergapan sang peniten. Ketika mereka tiba pada awal Januari 685, kontinen Ibnu di Al-Qala yang lebih kecil yang pertama kali melihat pertempuran dengan para peniten dipimpin ke kampnya oleh seorang badui setempat dan meluncurkan serangan mendadak. Namun, keterlibatan awal ini tidak akan banyak membantu untuk menyeimbangkan peluang, dan Ibnu Numair dikirim dengan kekuatan yang lebih besar sebanyak 12.000 pada tanggal 4 Januari.
Dalam pertikaian singkat sebelum pertempuran, tuntutan masing-masing pihak disampaikan dengan para peniten menuntut agar Ibnu Ziyad diserahkan kepada mereka atas perannya dalam kematian Husain, dan Umayyah menuntut Sulaiman untuk bersumpah setia kepada Marwan. Namun, tuntutan ini tidak digubris. Sedikit lebih dari sekedar formalitas, kedua pasukan bersatu dalam pertempuran mereka setelah penolakan mereka. Para peniten memanfaatkan mobilitas mereka dengan baik, mengikuti nasihat dari Zufar, memperkuat atau menarik pasukan saat mereka diserang daripada menghadapi pasukan yang lebih besar. Pasukan Umayyah berhadapan langsung. Kedua panglima memimpin pusat masing-masing dengan unsur-unsur dari pasukan Sulaiman. Para prajurit berkuda turun untuk mendukung rekan-rekan mereka dari medan pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran ini dimenangkan oleh para peniten dalam jangka pendek, meskipun tidak dapat kerugian, dan pasukan Ibnu Numair mundur dengan tertib untuk bergabung kembali dengan pasukan Ibnu di Al-Kala. Sekarang bersatu kembali dengan Ibnu Ziyad menegur Al-Kala atas kekalahannya sebelumnya dan mencopotnya dari komando untuk mengakhiri perseteruan. Pasukan Umayyah kini siap mengerahkan kekuatan penuh mereka yang mengarah ke suatu hari pertempuran berdarah pada tanggal 5 yang menelan banyak korban di pihak Syiah yang sudah kalah jumlah. Jika pertempuran kembali terjadi pada tanggal 6, para peniten yang kelelahan segera menemukan diri mereka terdesak dari segala arah. Pihak-pihak yang berseberangan tidak mampu mencegah Bani Umayyah untuk mengepung mereka yang terpisah kontingen kavaleri. Taktik yang sama yang sebelumnya memungkinkan mereka menghindari beban penuh. Jumlah Umayyah sekarang memungkinkan mereka dikalahkan sedikit demi sedikit. Sulaiman ibnu Surad dan beberapa teman dekatnya terbunuh oleh rentetan panah yang menghancurkan dengan serangkaian serangan beringas yang dilakukan oleh komandan kedua Sulaiman, Al-Musayyab ibnu Nazabah, dan keterlambatan kedatangan bala bantuan dari Basra tidak melakukan apapun untuk membalikan keadaan. Penghancuran peniten menyebabkan membawa Umayyah selangkah lebih dekat untuk merebut kembali kekhalifahan mereka. Meskipun Marwan tidak lama bertahan hidup, meninggal pada musim semi tahun 685, baik karena wabah atau pembunuhan yang dilakukan oleh ratunya, tergantung pada kisah mana yang Anda percaya. Ia digantikan oleh putranya, Abdul al-Malik. Ain al-Warda tidak menandai berakhirnya partisipasi Syiah dalam fitnah kedua. Namun, karena pemimpin mereka telah meninggal, para penyintas gerakan Sulaiman beralih ke Mukhtar at-Taqafi yang telah tumbuh dalam kekuasaan di Irak dengan menarik perhatian para mu'alaf non-Arab yang secara tradisional kurang beruntung. Meskipun dia terus menggambarkan dirinya sebagai pengikut Ibnu al-Hanafiyah, hubungan mereka yang sebenarnya masih renggang. Bahkan, Mukhtar menggunakan surat dukungan palsu dari tokoh penting yang mempengaruhi pemimpin lokal, Ibrahim ibnu al-Atsar, untuk mendukung kudeta yang dilakukannya menurut beberapa sumber akun dan bertindak untuk mengisolasi Ibnu al-Hanafiyah dari gerakan yang mendukungnya. Tapi, apapun motivasi Mukhtar, pada bulan Oktober, dia memutuskan hubungan yang tersisa dengan Ibnu al-Zubair dan menggulingkan gubernurnya, Abdullah ibnu Muti, dan mengambil alih kendali sebagian besar wilayah Irak dan Armenia. Pemberontakan Khawarij menggulingkan kekuasaan Zubairid di Persia Selatan dan Bahrain, meninggalkan kedua belah pihak Teluk Persia di tangan kaum Khawarij, dan kekhalifahan Ibnu al-Zubair menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Namun, betapapun lemahnya dia masih jauh dari kata tak berdaya. Mengalahkan Umayyah, serangan ke Madinah di bawah pemimpin suku Qudaa, Qubais ibnu Dulja, dan serangan Khawarij ke Basra untuk mengamankan sisa kepemilikannya, sehingga pemenang akhir perang saudara masih diragukan. Beberapa tahun berikutnya, momentum Umayyah mulai berbalik. Kekuatan invasi yang telah para pengikut Sulaiman yang kalah berjalan lambat setelah kemenangan ini tertunda karena kematian Marwan dan pemberontakan dari suku Qaisi yang mendukung Dahjak di Marjrohid. Ketika mereka akhirnya melancarkan invasi mereka ke Irak, 1,5 tahun kemudian pada musim panas tahun 686, Al-Mukhtar pada posisi yang kurang menguntungkan karena usahanya untuk menenangkan bangsawan suku Arab dan non-Arab para mu'alaf atau mawali telah jatuh dan menyebabkan upaya para bangsawan suku untuk menggulingkannya atau
persepsi erosi hak istimewa mereka. Konflik ini semakin dipicu oleh Ibnu al-Zubair, saudara dan gubernur Basra, Mus'ab, yang mendekati bangsawan Kufan yang tidak puas ini dalam upaya untuk merebut kembali Irak. Kematian salah satu komandan Mukhtar akibat wabah tak lama setelah kemenangannya atas pasukan penyelidik Umayyah di dekat Mosul memicu rumor bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan pemberontakan oportunistik yang meletus pada akhir bulan Juni. Meskipun demikian, Mukhtar yang terkepung mampu untuk menghentikan percobaan kudeta ini bertahan di istananya cukup lama untuk Ibrahim. Tentara Al-Asor kembali dari garis depan Umayyah dan membebaskannya, serta memobilisasikan pasukan besar yang sebagian besar terdiri dari kaum Mawali dan pendukung Syiah yang berbahasa Persia untuk menghadapi Umayyah. Bertemu mereka pada awal Agustus, sekitar 15 mil sebelah timur Mosul di tepi sungai Khozir. Meskipun pasukan Ziyad diperkirakan berjumlah 80.000 orang, angka ini jauh dari proporsi jumlah tentara yang sama selama pertempuran Ain al-Warda atau pasukan serupa yang dibentuk di Suriah, dan mungkin mencerminkan sikap anti Umayyah dari sejarawan Abu Mikhnaf. Kecenderungan meskipun tidak ada angka yang sepenuhnya dapat diandalkan. Jumlah sebenarnya mungkin lebih sedikit, lebih tinggi dari 30.000, bahkan dengan memperhitungkan malah bantuan dari sisa-sisa serangan yang gagal ke Madinah. Meski begitu, Umayyah memiliki keunggulan jumlah yang pasti atas 13.000 orang di bawah Ibrahim ibnu al-Atsor. Tapi mereka menjadi semakin lemah karena perpecahan seperti sebelumnya. Komandan sayap kiri mereka, Umair ibnu al-Hubab, mengadakan pertemuan dengan Ibrahim pada malam 5 Agustus untuk menawarkan pembelotannya dalam pertempuran yang akan datang. Mengikuti saran Umair, Ibnu al-Asor tidak membuang waktu untuk membawa pertempuran ke Umayyah keesokan paginya, mengabaikan protokol normal penyerangan dan pertempuran kecil saat pasukannya yang lebih kecil menyerbu musuh yang lebih besar, namun masih tidak terorganisir. Tahap awal pertempuran menguntungkan pihak Umayyah dengan sayap kanan Umayyah di bawah Ibnu Numair membunuh komandan sayap kanan Ibnu al-Asor dan mengusir mereka. Namun, panji yang jatuh itu segera diambil oleh Abdullah ibnu Warga, keponakan salah satu sahabat Nabi, yang berhasil mengumpulkan cukup banyak tentara yang melarikan diri kembali ke tempatnya, pihak Umayyah, untuk menghentikan kemajuan Umayyah. Di pihak Umayyah, terdapat konflik mengenai perang Umayyah dengan sejarawan Al-Qalbi mengklaim pembelotan yang dijanjikan tidak pernah terwujud dan Umayyah tetap setia kepada Ibnu Ziyad, sementara yang lain berpendapat dia meninggalkan medan perang saat dia dan Ibnu al-Asor berbincang. Dengan damai setelah pertempuran, yang terakhir mungkin lebih dekat dengan kebenaran, tapi bagaimanapun dia mengambil peran yang pasif, ketidakpeduliannya membuat pusat Umayyah terbuka bagi kelompok kanan dan tengah Kufah untuk melancarkan serangan sayap yang putus asa. Yang krusial dalam upaya ini adalah Sorig ibnu Jadir atau Glibi, seorang pejuang yang pernah bertempur di bawah Khalifah Ali dalam fitnah pertama, yang serangan kavalerinya yang dahsyat mengukir membuka jalan bagi Ubaidullah bin Ziyad dan menggulingkan panji-panji Umayyah. Dengan kematian Ibnu Ziyad dan pertikaian dan persaingan yang terus berlanjut di dalam jajaran Umayyah, tentara besar itu segera bubar. Pasukan Umayyah pergi dengan damai, sementara banyak yang lainnya tenggelam berusaha melarikan diri menyeberangi sungai Khozir. Pertempuran yang singkat namun brutal itu akan menunda lebih jauh pasukan Umayyah bergerak melawan Iran selama beberapa tahun, namun tidak melakukan banyak hal untuk mengamankan posisi Mukhtar yang tidak stabil, dengan kaum Zubairid dan bangsawan sukunya sendiri masih bersengkongkol melawannya. Beberapa bulan kemudian, kemungkinan besar pada akhir musim gugur tahun 686, Mus'ab ibnu al-Zubair akan berbaris keluar Basra untuk invasinya sendiri, didukung oleh pemberontak bangsawan Kufan yang diasingkan. Diberi sedikit waktu untuk pulih, tentara Ibnu al-Asor bergegas menemui mereka, meskipun tanpa pemimpin yang membawa mereka untuk meraih kemenangan melawan Umayyah.
Ibnu al-Asor sendiri sekarang gubernur yang bersahabat dengan Zubair. Mosul meninggalkan perjuangan Mu'tah dalam keadaan yang tidak jelas setelah peristiwa Hozir. Pemberontakan Umayyah yang terjadi bersamaan menunjukkan kemungkinan adanya perjanjian antara keduanya. Ahmar ibnu Sumay mengambil alih komando. Meskipun tidak memiliki pengalaman seperti pendahulunya, pasukannya segera menghadapi bencana. Utara Basro di Mador, dengan kebencian di antara bangsawan suku di kedua pasukan, menuju Mawali yang merupakan bagian terbesar pasukan Mu'tah yang maju ke depan dengan cara yang mengerikan. Meskipun orang-orang non-Arab secara tradisional dilarang bertugas sebagai prajurit berkuda, Mu'tah telah melonggarkan aturan ini dan meningkatkan gaji mereka untuk mendapatkan dukungan mereka. Namun pada pertempuran Mahdor, Ibnu Sumay sekali lagi meminta mereka turun dari kuda dan bertempur sebagai prajurit infanteri. Ketika Ibu Sumait, ia terbunuh dan pasukannya dikalahkan. Pasukan berkuda Kufah melarikan diri, sementara sejumlah besar infanteri Mawali dibantai oleh para pengungsi yang penuh dendam dan menderita kerugian yang sangat besar. Jumlah korban tewas dengan sedikit yang berhasil lolos dan tidak ada tawanan yang ditangkap. Bencana ini mengguncang kepercayaan Mu'tah, gerakan mesianik, dan kehancuran total tidak lama lagi akan terjadi. Pasukan invasi Zubair membuat bergegas dengan perahu dan kuda menuju Kufah. Tergesa-gesa mengumpulkan pasukan lain dan mencoba dengan sia-sia untuk menunda penjajah dengan membanjiri kanal-kanal di sepanjang sungai Efrat. Mu'tah secara pribadi akan memimpin tentara dalam bentrokan putus asa kedua melawan Zubair di Harura di pinggiran Kufan. Mu'tah dan pasukannya bertempur dengan gagah berani. Dengan pertempuran awalnya dalam keadaan seimbang, Muhammad ibnu al-Asad, pemimpin orang-orang buangan Kufah yang berjuang di bawah pimpinan Mus'ab, terbunuh, dan suku Hijazi dataran tinggi yang merupakan 1/5 dari pasukan Basran melarikan diri di awal pertempuran. Namun keberhasilan awal ini menjadi sia-sia ketika sayap kiri Basron yang dibawa Al-Muhalab Abi Sufroh yang berhati-hati awalnya menahan diri dari pertempuran berayun maju, menghancurkan dan mengalahkan pasukan Kufan yang sudah berdarah dan kelelahan setelah seharian bertempur. Meskipun Mu'tah berhasil lolos, pasukan dan harapannya hancur dan para pendukungnya dieksekusi secara massal oleh para pemenang. Dengan pengepungan istana selama 4 bulan di Kufah hanya menunda hal yang tak terelakkan. Pada tanggal 3 April 687, pasukan Mus'ab menyerbu istananya dan mengeksekusinya, dan dengan cepat mengembalikan Armenia dan Irak ke dalam kekuasaan Zubair. Selain dari serangan Khawarij dan konfrontasi kecil di perbatasan, Umayyah juga ikut serta dalam konflik ini. Kebuntuan ini akan terus berlanjut selama 4 tahun ke depan, karena kedua belah pihak sudah kelelahan akibat perang saudara yang panjang, dan tidak ada pertempuran besar antara keduanya terjadi sampai tahun 651. Selama waktu ini, perbatasan kembali dilanda aksi, dengan pasukan Umayyah di bawah pimpinan Zuhair ibnu Qais yang dikirim ke pegunungan Aljazair, tempat Raja Berbel Caecilius yang berkesekutu dengan Bizantium telah memanfaatkan perang saudara untuk menguasai sebagian besar Ifriqiya. Mengalahkan dan membunuhnya pada tahun 688, Zuhair merebut kembali Kairoan dan menegakkan kembali khilafah sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Hanya dengan benteng Bizantium dari Kartago tetap menjadi ancaman. Dan Abdul al-Malik tetap aktif melawan saingan Zubairnya selama ketenangan yang tampak juga terlibat dalam intrik dan diplomasi dengan pendukung Zubair di seluruh khilafah, memanfaatkan kelemahan Ibnu Zubair dan meningkatkan sikap apatis terhadapnya. Kesalahan para pendahulunya setelah hampir 1 dekade berperang untuk menggerogoti basis dukungan musuh-musuhnya. Meskipun usaha selanjutnya untuk menyerang Irak pada tahun 689 digagalkan oleh kerabatnya Amr ibnu, upaya kudeta Said yang berlangsung singkat. Berakhirnya perang saudara hampir menjadi sebuah anti klimaks. Setelah pertempuran sengit pada tahun-tahun pertamanya, dengan mayoritas pasukan Mus'ab membelot dan meninggalkannya untuk mati ketika Abdul al-Malik akhirnya merebut kembali Irak pada bulan Oktober 691. Abdul al-Malik memerintahkan agar Mus'ab dan putranya Isa dimakamkan dengan terhormat, sambil meratapi tragedi perang saudara. Namun, meskipun kata-katanya puitis, ia tetap kejam dalam membasmi oposisi yang tersisa, mengepung Mekah dan membantai pendukung terakhir Abdullah ibnu Zubair pada tahun berikutnya. Meskipun menumpas pemberontakan Khawarij dan orang-orang independen seperti Ibnu Hazim akan membutuhkan waktu yang lama. Bertahun-tahun kemudian, kekhalifahan Umayyah muncul sebagai pemenang melawan calon perampas kekuasaan pertamanya.
Fitnah kedua adalah peristiwa yang panjang dan berdarah dan menandai penyimpangan lebih jauh dari persatuan era Rasyidun. Bahkan selama fitnah pertama, prospek umat Islam melawat umat Islam tetap merupakan penyimpangan yang menyakitkan. Dengan upaya-upaya terpadu dalam mediasi sebelum pertempuran dan konflik tersebut dibawa ke arbitrase agama. Namun selama fitnah kedua, perpecahan sektarian yang muncul dari fitnah pertama dan dendam berdarah yang menyertainya membuat kekerasan dan pembalasan menjadi hal yang mudah diterima. Namun meskipun terguncang, kekhalifahan tetap utuh dengan kemenangan-kemenangan lain yang masih menanti di Afrika, Asia, dan bahkan kerajaan Visigoth yang tak menyangka di Liberia. Seri kami tentang sejarah awal Islam akan berlanjut, jadi pastikan Anda berlangganan dan menekan tombol lonceng untuk menyaksikannya.